Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Sudah masuk di tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 dan 5. Ya, seperti biasa, sebelum belajar, sebaiknya kalian membaca doa belajar terlebih dahulu. Doa dimulai. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Pada teks ini dijelaskan, WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Bisa jadi penyebabnya dikarenakan karena pengunjung yang membuang sampahnya sembarangan di dalam toilet umum. Sampah yang dibuang sembarangan dalam WC umum itu akan membuat saluran air menjadi tersumbat dan air akan menjadi tergenang. Oleh karena itu, saat menggunakan WC umum, janganlah kalian membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempat sampah agar WC umum tidak akan menjadi tergenang. Ya, coba kalian amati gambar di bawah ini. Ini adalah contoh WC umum yang sangat kotor. Menurut kalian, bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Ya, ciri-ciri WC umum yang kotor diantaranya: 1. Banyak sampah yang berserakan. Yang kedua, terdapat air yang tergenang. Ya, air yang tergenang ini disebabkan karena banyaknya sampah yang berserakan dan menyumbat saluran air. Dan yang ketiga, ciri-ciri WC umum yang kotor, muncul bau yang tidak sedap. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini adalah sabun batang yang telah dibuat menjadi hiasan. Tahukah kamu cara membuat hiasan dari sabun batangan? Ya, sekarang ayo kita lihat cara membuat hiasan dari sabun batangan. Alat dan bahan yang kita perlukan, yang pertama, pensil. Yang kedua, pahat ukir atau pisau. Dan yang ketiga, sabun. Cara membuatnya, yang pertama, sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Yang kedua, lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Yang ketiga, ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membentuk model yang diinginkan. Yang keempat, jika pahat ukir tidak ada, gunakanlah pisau. Yang kelima, berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. Yang keenam, haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Dan yang ketujuh, hiasan selesai dan siap dipajang. Amatilah gambar sabun di bawah ini. Gambar sabun itu menyerupai bangun ruang balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan balok berikut. Kita bisa lihat pola susunan balok di bawah ini. Terlihat yang pertama terdapat satu balok pendek. Kemudian ada satu balok tinggi. Kemudian ada satu balok pendek lagi. Dan satu balok tinggi lagi. Ya, begitu seterusnya untuk pola susunan balok di bawah ini. Satu balok pendek. Selanjutnya, satu balok tinggi. Untuk pola susunan balok ini sama halnya dengan pola susunan pada bangun datar yang kita pernah pelajari. Sekarang ayo kita baca teks berikut. Perlunya menjaga kebersihan taman kota. Taman kota banyak manfaatnya bagi warga. Taman kota dapat menjadi tempat bermain dan berkumpul dengan anggota keluarga. Taman kota juga bisa dijadikan tempat rekreasi. Bunga-bunga yang indah menjadi pemandangan yang indah.
udara juga menjadi bersih. Kita semua membutuhkan taman kota. Kebersihan taman kota harus selalu dijaga. Sampah tidak boleh ada yang berserakan. Sampah harus dibuang ke tempat sampah. Kita tidak harus menunggu petugas kebersihan untuk membersihkannya. Jika diperlukan, sewaktu-waktu kita harus melakukan kerja bakti. Tanaman yang ada di sekitar taman kota juga harus dijaga. Tanaman jangan dirusak ataupun diinjak dengan sengaja. Tanaman bisa layu dan mati. Sikap peduli lingkungan harus ditanamkan. Kerja bakti mencerminkan sikap mau hidup bersama dengan warga sekitar. Tahukah kamu contoh sikap mau hidup bersama yang lain? Ya, gambar di bawah ini adalah contoh sikap mau hidup bersama yang lain. Terlihat pada gambar pertama adalah warga yang sedang bermusyawarah. Dan pada gambar kedua terlihat warga yang sedang melakukan ibadah sholat bersama. Berikut adalah contoh kegiatan mau hidup bersama dengan warga sekitar. Yang pertama, kerja bakti membersihkan lingkungan bersama dengan tetangga. Yang kedua, ikut menjaga dalam kegiatan siskamling. Ketiga, saling membantu jika terdapat warga yang terkena musibah. Yang keempat, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan yang kelima, bergaul dan berinteraksi dengan orang baik. Ya, berikut ini sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan dengan warga sekitar. Yang pertama, mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Yang kedua, tidak mudah terprovokasi. Yang ketiga, toleransi. Yang keempat, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan yang kelima, memandang segala perbedaan adalah kekayaan. Masih ingatkah kamu bagaimana cara melatih kekuatan? Melatih kekuatan dapat dilakukan dengan bermain. Sebelumnya, kamu sudah bermain menggendong teman. Latihan menggendong teman banyak manfaatnya bagi tubuh. Kekuatan otot-otot punggung, kaki, dan tangan akan terlatih. Kita juga dapat melatih kekuatan otot perut, misalnya dengan gerakan dasar sit-up. Ya, perhatikan gambar di bawah ini. Di situ terlihat anak yang sedang mempraktikkan sit-up tepuk tangan. Adapun cara melakukan sit-up tepuk tangan, mula-mula tidur terlentang, kedua tangan lurus di samping badan. Dengarkan aba-aba peluit dari guru. Yang ketiga, bangun dari posisi terlentang sampai posisi duduk. Yang keempat, ketika posisi duduk, tepukan kedua tanganmu dengan kedua tangan teman yang ada di hadapanmu. Yang kelima, kembalilah tidur terlentang dengan kedua tangan seperti sikap semula. Keenam, lakukan gerakan secara berulang sampai dengan hitungan 5 sampai 10 atau semampunya. Dan yang terakhir, pasangan yang paling banyak melakukan sit up tepuk tangan adalah pemenangnya. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat memahami penjelasan tadi. Sekian dulu untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.